Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Fatika, NPM 222200152. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok saya yang beranggotakan Rita Septiani dan Dinda Rahmadiana. Kelompok kami itu akan membahas tentang bab 13 yang berjudul analisis pada resiko. Baik, untuk materi yang pertama itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini untuk slide yang pertama itu ada peraturan pemerintah yang dapat membatasi pada kompetisi. Untuk yang pertama itu ada perizinan, di mana perizinan itu dapat memastikan tingkat kompetisi minimum dan dapat membatasi masuknya analisis resiko pada perusahaan tersebut. Baik, untuk slide yang kedua itu ada penjelasan dari paten, di mana di sini paten dijelaskan sebagai hak yang diberikan oleh pemerintah kepada seorang penemu yang terkait sebagai penggunaan suatu penemuan selama 17 tahun. Untuk penjelasannya dari monopoli itu ada monopoli terbatas, itu ditujukan kepada penemu untuk mendorong adanya penemuan terbaru, tetapi hal tersebut juga mengarah pada pembatasan output dan harga yang semakin lama semakin meningkat atau semakin tinggi. Untuk pembahasannya selanjutnya itu ada pembatasan dalam persaingan harga dengan pelanggan atau penjual dengan pembeli secara lebih murah kepada satu pembeli di suatu pasar yang dapat dibandingkan dengan yang lain atau dapat menjual barang dengan harga yang lebih rendah. Baik, untuk materi yang selanjutnya itu akan disampaikan oleh rekan saya kepada Rita Septiani. Saya persilakan. Slide selanjutnya yaitu menjelaskan tentang perlindungan konsumen, yaitu menjelaskan beberapa undang-undang. Yang pertama yaitu pada Undang-Undang Makanan dan Obat tahun 1906 melarang adanya pemalsuan dari pemberian label yang salah pada makanan dan obat-obatan yang dijual dalam perdagangan antar negara. Yang kedua yaitu Undang-Undang Komisi Perdagangan Federal tahun 1914 yang dirancang untuk melindungi perusahaan-perusahaan dari metode persaingan tidak wajar akibat representasi produk yang salah. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Pelabelan Gizi 1990 yang meminta adanya persyaratan pemberian label yang lebih ketat untuk seluruh makanan yang dijual di Amerika Serikat. Yang terakhir yaitu pada Undang-Undang Perlindungan Kredit Konsumen tahun 1968 yang mengharuskan pemberi pinjaman untuk membuat pengungkapan yang lengkap dan akurat. Selanjutnya yaitu Komisi Keamanan Produk Konsumen yang ditetapkan pada tahun 1972 untuk melindungi konsumen dari risiko dan luka terhadap penggunaan produk, penyediaan informasi bagi konsumen, pengembangan standar keselamatan yang seragam untuk banyak produk. Selanjutnya yaitu pada Undang-Undang Pelaporan Kredit yang Adil tahun 1971 yang memberikan hak kepada pemohon kredit memeriksa arsip kreditnya. Selanjutnya yaitu pada Undang-Undang Garansi tahun 1975 yang mengharuskan jaminan untuk dituliskan dalam bahasa Inggris yang umum. Selanjutnya yaitu Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional atau NHTSA yang mengenakan standar keselamatan atas aktivitas berlalu lintas di jalan raya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator ketiga. Materi selanjutnya tentang Undang-Undang Makanan dan Obat-obatan dan Komisi Perdagangan Federal, di mana dibagi menjadi dua undang-undang. Yang pertama ada Undang-Undang Makanan dan Obat pada tahun 1906. Dibagi menjadi dua. Yang poin pertama melarang pemalsuan dan kesalahan kepada pelabelan makanan dan obat-obatan yang dijual kepada perdagangan seluruh antar negara. Kemudian undang-undang yang kedua tentang Komisi Perdagangan Federal pada tahun 1914, di mana terdapat
5 poin. Yang pertama itu tentang melindungi perusahaan dari metode persaingan yang tidak sehat yang didasarkan kepada penafsiran yang keliru. Kemudian yang kedua ada harga produk. Yang ketiga ada asal negara, dan yang keempat kegunaan pada produk. Yang kelima kualitas produk, dan yang terakhir Wheeler Lee Act pada tahun 1938 tentang melarangnya iklan palsu dan penipu. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya kepada Intan Fatika. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, untuk materi yang selanjutnya itu ada gizi konsumen, kredit, dan juga perlindungan pada sebuah produk. Di sini ada Undang-Undang Pelabelan Gizi tahun 1990. Yang pertama itu ada Badan Pengawas Obat dan Makanan atau FDA. Untuk yang kedua itu ada persyaratan pada pada semua makanan yang dijual di negara Amerika Serikat. Baik, untuk materi yang selanjutnya itu pada Undang-Undang Pelabelan Gizi tahun 1990. Itu ada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Terus ada persyaratan pelabelan pada semua makanan yang dijual di Amerika Serikat. Untuk yang kedua itu Undang-Undang Perlindungan Kredit Konsumen tahun 1968. Itu ada di mana mewajibkan pemberi pinjaman untuk mengungkapkan persyaratan kredit kepada seorang peminjam. Lalu ada Komisi Keamanan pada sebuah produk konsumen. Yang pertama itu adalah melindungi konsumen dari produk yang berbahaya. Lalu ada memberikan informasi produk kepada seorang konsumen. Lalu ada tetapkan standar keselamatan. Baik, selanjutnya itu ada perlindungan pada konsumen. Yang pertama itu undang-undang yang dapat pelaporan kredit yang adil pada tahun 1971, di mana hak untuk memeriksa berkas kredit. Lalu ada melarang diskriminasi pada kredit. Lalu yang kedua itu ada Undang-Undang Garansi tahun 1975. Itu ada membutuhkan penjelasan yang jelas tentang jaminan. Lalu yang terakhir itu ada administrasi keselamatan lalu lintas jalan raya nasional. Itu ada menerapkan standar keselamatan pada lalu lintas tersebut. Untuk selanjutnya itu ada peraturan yang melindungi pekerja. Yang pertama ada administrasi pada keselamatan dan kesehatan pekerja, yaitu standar keselamatan di tempat di mana mereka bekerja. Terus yang kedua ada Komisi Kesempatan Kerja yang Setara, yaitu standar perekrutan dan pemecatan. Yang ketiga itu ada hukum upah minimum. Lalu di sini ada perlindungan lingkungan. Yang pertama itu mencakup Badan Perlindungan Lingkungan, yaitu mengatur penggunaan pada lingkungan, menegakkan undang-undang pada lingkungan hidup tersebut. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Udara Bersih pada tahun 1990 yang meliputi di situ dapat membutuhkan pengurangan polusi secara keseluruhan dan ada mendirikan pasar untuk izin polusi terlebih dahulu. Baik, untuk slide selanjutnya itu ada eksternalitas, di mana eksternalitas itu adalah efek samping yang merugikan atau menguntungkan dari sebuah produksi atau konsumsi dari beberapa produk. Teori regulasi kepentingan umum itu mencakup regulasi yang dibenarkan jika dilakukan untuk mengatasi kegagalan pada sebuah pasar, dan eksternalitas itu dapat menyebabkan kegagalan pada pasar. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Rita Septiani. Saya persilakan. Slide selanjutnya yaitu tentang eksternalitas produksi dan konsumsi. Yang pertama yaitu disekonomis produksi atau konsumsi eksternal, yaitu biaya yang tidak dikompensasi yang dikenakan pada sejumlah individu dengan pengeluaran konsumsi dari individu lain. Yang kedua yaitu perekonomian eksternal produksi atau konsumsi, yaitu manfaat tanpa kompensasi. Selanjutnya yaitu tentang mengatasi eksternalitas. Yang pertama yaitu larangan. Pelarangan dan aktivitas yang menimbulkan eksternalitas negatif. Yang kedua yaitu pada pajak. Memungut pajak atas aktivitas yang menciptakan eksternalitas negatif. Subsidi. Mendorong kegiatan yang menciptakan eksternalitas positif. Yang ketiga yaitu pembayaran sukarela atau merger.
pada gambar 13.2 yaitu menjelaskan kurva tentang pajak atau subsidi untuk mengatasi eksternalitas negatif atau positif. Panel bagian kiri menunjukkan bahwa tingkat optimal secara sosial atas 3 jam pekerjaan malam hari dicapai ketika pemerintah menerapkan pajak sebesar T sama dengan $3 per jam pada pekerjaan perkayuan di malam hari untuk individu A. Ini menggeser kurva MPC A naik sebesar $3, sehingga kurva MPC A plus 1 menyinggung kurva MPBA di titik ES, di mana MPBA meminta atau mengonsumsi perbaikan rumah yang optimal secara sosial yang dihasilkan dari merawat perkarangan selama 10 jam per minggu dengan memberikannya subsidi. MPB A plus S menyinggung kurva MPCA di titik ES, di mana MSB sama dengan MPCA sama dengan MSG, di mana MSB sama dengan MPCA sama dengan MSC. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dinda Ramadiana. Dinda, kami persilakan. Materi selanjutnya tentang peraturan pemerintah tentang struktur dan perilaku pasar. Kemudian yang pertama ada Undang-Undang Sherman pada tahun 1890. Yang kedua, Undang-Undang Kelaikan pada tahun 1914. Yang ketiga, Undang-Undang Komisi Perdagangan pada tahun 1914. Dan yang keempat, Undang-Undang Robinson-Patman pada tahun 1936. Dan yang kelima, Undang-Undang Wheeler-Lee pada tahun 1938. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Anti-Merger Keller-Kefauver pada tahun 1950. Kemudian ada Peraturan Utilitas Umum, di mana yang pertama ada poin monopoli alami, yaitu kurva biaya rata-rata jangka panjang perusahaan, di mana masih menurun ketika perusahaan memasok seluruh pasar. Kemudian yang kedua, biaya rata-rata jangka panjang LAC yang memiliki kemiringan negatif. Kemudian yang ketiga, biaya marginal jangka panjang LMC berada di bawah harga yang ditetapkan. Kemudian yang terakhir ada regulator LIC, contohnya seperti perusahaan listrik, gas, air, dan transportasi lokal. Materi selanjutnya tentang Undang-Undang Sherman pada tahun 1890, di mana undang-undang ini membuat kontrak apapun, gabungan dalam bentuk perwakilan atau bentuk lainnya, atau persekongkolan untuk membatasi perdagangan adalah ilegal. Kemudian yang kedua, menjadikan monopoli atau konspirasi untuk monopoli pasar menjadi ilegal. Materi selanjutnya tentang Undang-Undang Kelaikan pada tahun 1914, di mana undang-undang ini menetapkan tindakan ilegal untuk melakukan hal-hal jika dampaknya mengurangi persaingan dan menciptakan monopoli. Kemudian di mana ada diskriminasi harga, kontrak eksklusif atau mengikat, akuisisi saham pesaing, dan yang terakhir ada mengikat direktorat antar pesaing. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pada Intan, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, untuk materi yang selanjutnya itu ada Undang-Undang Komisi Perdagangan Federal pada tahun 1914. Tambahan Undang-Undang Creation menyatakan bahwa metode ialah persaingan yang tidak sehat melanggar hukum yang didirikan Komisi Perdagangan Federal. Hal ini dimaksudkan untuk mengadili pelanggar undang-undang anti monopoli dan untuk melindungi masyarakat terhadap iklan palsu yang menyesatkan. Lalu ada Undang-Undang Robinson-Patman pada tahun 1936, yaitu disahkan untuk amandemen Undang-Undang Creation. Lalu ada berusaha untuk melindungi pengecer kecil, dan yang terakhir itu ada menjadikan tindakan ilegal untuk menjual dengan harga yang lebih murah di satu pasar dibandingkan di pasar lain dengan harga yang terlalu rendah, dengan maksud untuk menghancurkan persaingan dan menghilangkan pesaing dalam pasar tersebut. Untuk slide selanjutnya itu ada Undang-Undang Wheeler-Lee pada tahun 1938, di mana dapat mengubah Undang-Undang Komisi Perdagangan pada federal. Tujuan utama yaitu melindungi konsumen dari iklan palsu atau menipu.
melarang ikan palsu atau menipu seperti makanan, obat-obatan, alat korektif, dan kosmetik yang memasuki perdagangan antar negara. Untuk yang selanjutnya itu ada Undang-Undang Anti-Merger Seller Carve-Over pada tahun 1950 yang menutupi celah dalam Undang-Undang Collection, di mana undang-undang tersebut dapat menjadikan sebuah tindakan yang ilegal untuk membeli tidak hanya saham, tetapi juga aset dalam perusahaan pesaing, jika pembelian tersebut secara signifikan dapat mengurangi persaingan atau cenderung menciptakan monopoli. Undang-undang tersebut melarang semua jenis merger jika hal tersebut mengurangi persaingan. Lalu di sini ada penegakan anti dari monopoli. Ada solusi, yang pertama pembubaran dan divestasi, lalu ada perintah keputusan dalam persetujuan, ada denda dan hukuman penjara perilaku anti persaingan, itu ada paralelisme sadar, dan penetapan harga pada predator. Untuk yang selanjutnya itu ada peraturan persaingan internasional, itu ada tarif, yaitu pajak atas impor, di mana itu dimaksud dengan impor kuota, yaitu dapat membatasi jumlah impor, ekspor sukarela, dan eksportir membatasi jumlah ekspor dalam pengaduan anti-dumping. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Rita Septiani, dipersilakan. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang pengaruh tarif impor, yaitu menjelaskan tentang pada gambar 13.4 yaitu pengaruh tarif impor terhadap konsumsi, produksi, dan impor. Pada gambar 13.4 yaitu menjelaskan tentang pengaruh tarif impor terhadap konsumsi, produksi, dan impor. DX dan SX menunjukkan pada kurva permintaan dan penawaran domestik komoditas X, sementara SF dan SF menunjukkan masing-masing pada kurva penawaran asing dari impor komoditas X, negara dengan tanpa tarif impor sebesar $1 per unit dengan tarif impor PX sama dengan $4 untuk konsumsi domestik dibandingkan dengan PX sama dengan $3 tanpa tarif. Konsumsi domestik membeli AC sama dengan 500X dibandingkan dengan AC 600X tanpa tarif. Produsen domestik memproduksi AB sama dengan 300X dan bukan AB sama dengan 200X, dan pemerintah mengumpulkan pendapatan sebesar $200, $1 per unit untuk setiap 200X yang diimpor. Selanjutnya yaitu pada pengaruh perpajakan terhadap keputusan bisnis. Pada poin pertama yaitu menjelaskan tentang pajak dan subsidi mempengaruhi keputusan, yang memiliki beberapa poin. Yang pertama yaitu pajak menghambat kegiatan, yang kedua subsidi mendorong kegiatan, dan poin kedua yaitu perbedaan internasional, memiliki 2 poin yaitu Amerika Serikat mengenakan pajak atas pendapatan tenaga kerja dan modal menghambat kerja dan investasi. Yang kedua yaitu Eropa mengenakan pajak pada konsumsi sehingga mendorong tabungan dan investasi. Selanjutnya yaitu kita menjelaskan pada tabel 13.1 yang menjelaskan tentang tarif pajak perusahaan maksimum atau laba yang dihitung sebelum pajak di beberapa negara maju dan berkembang pada tahun 2016, yang menunjukkan tarif pajak perusahaan maksimum yang dihitung atau laba sebelum pajak di 10 negara maju dan 10 pasar negara berkembang pada tahun 2016. Pada negara Irlandia, sejauh ini memiliki tarif pajak perusahaan yang paling kecil dari laba di antara negara-negara yang terdapat di dalam tabel. Terus pada tarif 35%, tarif pajak perusahaan Amerika Serikat atas laba hanya lebih rendah dari Jepang. Di antara negara-negara berkembang, Polandia memiliki tarif yang paling rendah, diikuti oleh Rusia dan Turki. Tarif tertinggi 35% adalah di Argentina.
Negara-negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi menghambat investasi domestik dan asing, serta cenderung kehilangan pendapatan pajak melalui transfer pricing. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.